minggu lalu, ini sampai di brace ya. Jadi brace itu penguat posisi scaffolding. Ya. Ya. Nah, penguat posisi scaffolding itu ada bentuk longitudinal. Jadi longitudinal ini bisa untuk dari ketinggian bawah sampai ke atas ya. Jadi sekaligus berapa level. Nah, kalau yang transfer itu hanya per bay aja ya. Jadi hanya satu level itu untuk menguat per bay. Jadi scaffolding ini dibangun dengan penguat supaya nggak goyang atau rubuh. Jadi ada penguat longitudinal, itu penguat 2 bay atau lebih atau keseluruhan bay ya, ada tergantung ketinggiannya berapa bay. Kalau transfer ini hanya per bay aja ya. Jadi dia penguat per bay. Kemudian ada penopang lantai kerja. Jadi kemarin bicara dengan Pak Aziz katanya kalau di White and Pin ini nggak pakai papan. It's okay. Jadi lantai kerja mungkin dari metal juga itu lebih aman dan selamat. Karena kalau papan mungkin kemarin katanya alasannya bisa terjadi kebakaran. Ya, masuk akal juga sih. Walaupun memang probabilitas. Agak ini, selain kebakaran, suplainya agak susah. Oh gitu, iya bisa juga. Nah, jadi cuman di sini kalau untuk lantai kerja, kalau pakai papan itu diharapkan ini nih, ada barrier ya dipasang secara mendatar ya supaya apa menjaga juga karena kalau saat bekerja di ketinggian orang saking fokusnya ya dia nggak ngeliat kiri kanan atau ini kan bisa bisa terjatuh gitu. Jadi ada barrier pasang. Kemudian di sini yang penting jarak barrier minimum 150 meter dan maksimum 250 meter atau 1,5 sampai 2,5 milimeter dari setiap standar. Jadi kira-kira lebar B-nya ya. Nah, penambahan barrier sesuai dengan ketentuan bisa ditambah tapi standarnya ini. Dan juga barrier tidak boleh disambung. Jadi ini. Jadi tergantung ketebalan papan juga. Kalau papannya tipis, maka lebarnya itu tidak lebar ya, maksimal 1 meter. Kemudian makin tebal papannya, dia boleh makin lebar. Jadi makin tebal papan kan berarti kekuatannya makin kuat. Sehingga kalau papan yang 63 mm ya atau kira-kira 6,3 cm itu boleh lebarnya 2,5 meter. Kalau yang 32 mm hanya boleh 1 meter. Tapi memang kalau pakai lantai kerja dari metal itu lebih safe kan? Ya. Ya. Hanya kalau metal deck kan semakin lama ada batas pemakaiannya, jadi dia dipakai hanya berapa kali harus ganti karena berkarat. Iya, iya. Jadi yang papan kan awet, dia bisa dipakai sampai berulang-ulang waktu. Ya. Jadi memang tergantung sudut pandang kita mau kalau memang mau pakai yang lebih safe ya pakai yang metal. Cuman memang cost-nya mungkin lebih gede. Tapi kalau mau yang lebih ekonomis, pakai yang papan bisa dipakai berkali-kali. Berkali-kali sampai ya. Kalau itu metal deck selama ini ya kontraktor pakai paling 4 kali 5 kali pindah udah keropos. Iya ya. Iya ya. Makasih masukannya Pak Sarma. Ya. Kemudian untuk perlengkapan pengaman ya atau ini ada namanya rel pengaman atau guardrail atau handrail. Ya, jadi fungsinya adalah untuk mencegah atau mengurangi resiko kemungkinan seseorang atau barang jatuh dari scaffolding di atas 2 meter. Karena saat bekerja di ketinggian kita fokus dengan pekerjaan ya.
apakah itu pekerjaan membersihkan gedung atau mengecat atau lain-lainnya. Maka kalau nggak ada guardrail ini, kita mungkin kehilangan keseimbangan ya, lalu mungkin bisa bergerak dan nggak tahu kita sudah berada di tepi. Jadi dengan rel pengaman ini kita benar-benar akan diingatkan, oh ya, mungkin kita sudah terlalu ke pinggir gitu. Bahan rel pengaman ini biasanya adalah pipa air galvanis aluminium dan papan dari kayu keras dan bermutu tinggi. Jadi kalau nggak pakai galvanis aluminium, bisa juga pakai papan keras. Ya sekarang kalau kita di PHM ini masukkan juga, mungkin di PHM kita tidak, handrailnya itu materialnya harus sama dengan tiang, dengan yang lain. Jadi pakai pipa scaffolding, kita dilarang pakai papan lagi dah. Ya, jadi Kita ngatur internal PHM Pertamina. ya lebih safe memang langsung sesuai dengan bahan dari pipanya. Jadi kan handrail itu sewaktu-waktu kan ketika kita ada pekerjaan tambah kita bisa ngejas, jadi dia bisa jadi layer lagi untuk bikin lantai baru. Betul. Ya, terima kasih Pak. Kemudian, nah ini ya, jadi selain guardrail tadi, ada juga pengaman tepi lantai yang sebelah bawah. Ini biasanya untuk menutup celah supaya benda-benda kerja ya atau bahan-bahan kerja itu tidak jatuh. Ya. Nah, nggak sengaja mungkin kesenggol ya atau ketendang, dia bisa jatuh ke bawah dan itu membahayakan kalau ada orang-orang di bawah gitu. Lagi pula walaupun nggak ada orang, tapi saat benda ini jatuh ke bawah tentu rusak ya. Jadi kita pasang two-board. Lebar two-board minimum 150 meter dari permukaan lantai kerja. Jadi lebarnya kira-kira 15 cm. Karena dengan 15 cm itu lumayan untuk menutup pergerakan benda-benda kerja yang ada di atas lantai kerja. Ya, ini kira-kira lebar two-board. Ya. Kemudian ini guardrail. Nah, kalau di sini gambarnya seperti scaffolding itu sendiri ya, pakai pipa. Kalau pakai kayu memang sudah jarang digunakan juga. Kecuali two-board ya, ini mungkin masih pakai papan supaya bisa menutup dengan lebih luas. Gitu. Ya, jadi ini guardrail, kadang-kadang disebut close-boarded, two-board, dan stop end. Jadi ada yang menahan pergerakan two-board supaya dia nggak bergeser-geser ya. Untuk guardrail ganda harus 1000 mm. Atau kalau kita jadikan ini senti, itu 100 cm, artinya 1 meter ya. Jadi ketinggiannya minimal 101 meter. Dan 530 meter di atas platform. Jadi ada dua ini, yang satu 1 meter, yang satu 53 cm. Kalau satu mungkin bisa oke aja sih. Ini kadang-kadang mungkin masih ada celah orang bisa terperosok sini ya. Tapi Ya. sebenarnya ya. Jadi bisa ketika ada pekerjaan jongkok, kita ada ruang untuk bisa Iya betul. Ya, jadi dia ada dua, minimal satu 1000 mili dan satu 530 mili, sehingga safe benar gitu. Nah ini two-board ya, two-board, pengaman lantai kerja, lebar two-board ini minimal 15 cm. Kemudian ada jala pengaman. Jadi ada alat pelindung jatuh. Kadang-kadang pakai jala pengaman. Kalau mau dipakai double ya lebih bagus ya. Jadi ada jala pengaman, fungsinya jala pengaman pada platform digunakan sebagai pengganti guardrail dan two-board. Jadi kalau
nggak pakai guardrail, dan support pakai jala pengaman. Saya rasa memang lebih beresiko sih kalau nggak pakai guardrail. Tapi nanti Ini tergantung. biasanya kayaknya jalan pengaman ini di daerah pekerjaan di area-area publik. Iya ya. Ya kayak pembangunan bandara, jalan tol atau jembatan-jembatan kan biasa saya lihat pakai jalan. Betul-betul. Jadi kan supaya menghindari ya orang-orang yang berada di bawah. Ya orang yang mungkin Lalu, menghindari keamanan buat barang yang jatuh, orang jatuh ya. Yang apa-apa saja yang terjatuh lah tidak sampai ke bawah kali. betul. Jadi Kalau di lokasi kami karena ruang bukan ruang publik ya kita tidak pernah gunakan jala ini. oke. Jadi memang tergantung ya kalau memang di area publik untuk menghindari adanya insiden ya benar-benar terjatuh dari atas kita pakai jala pengaman. Tapi kalau tempatnya mungkin tidak banyak orang lalu lalang atau bukan di area publik, ya mungkin jala pengaman tidak diwajibkan juga gitu ya. Lalu penguat atau pengokoh atau ties. Bila mana tinggi scaffolding melebihi 3 kali lebar terkecil bagian bawah, maka harus dipasang penguat atau pengokoh terhadap bangunan atau struktur permanen. Tie ya atau pengikat dipasang sesuai ketentuan. Jadi nanti ada juga penguat atau pengokoh. Ini bila mana tinggi scaffolding melebihi 3 kali lebar terkecil bagian bawah. Jadi maksudnya strukturnya sudah semakin tinggi ya. Jadi dia benar-benar setiap sambungan itu sudut ini harus dipasang tie atau ikatan. Setiap tie yang dipasang pada rangka pendukung atau struktur permanen harus terikat dengan baik guna mengamankan gerak scaffolding condong ke depan atau ke belakang. Setiap tie harus terikat pada minimal 2 standar. Jadi menyambung minimal 2 standarnya. Atau ledger dengan mempergunakan right angle coupler. Ya, pakai right angle coupler. Jarak dari ujung scaffolding terhadap tie pertama pada setiap lift tidak lebih dari 1 bay bila mana tidak ada tie berikutnya. Dan juga dipergunakan setiap 3 bay. Jadi ini hanya untuk penguat atau pengokoh aja untuk memastikan kalau memang scaffolding individualnya cukup tinggi ya. Sehingga supaya dia nggak goyang. Jadi walaupun sudah ada standar sebelumnya ya, seperti penyambung, coupler-coupler, tapi dengan tie ini tentu akan lebih kuat. Ya ini standar-standar untuk jarak tie ya, sini sepanjang scaffolding pada setiap lift tidak lebih dari 3 bay. Lalu kalau ada 6 bay, di mana brace disambung pada standar, jika memungkinkan tie terpasang dekat dengan safety ledger dan pasang clamp pengaman atau safety clamp. Jadi kalau udah makin banyak bay-nya, maka kecenderungan daripada scaffolding itu pun jadi lebih mudah untuk goyang. Nah, di sinilah diperlukan pengikat tambahan. Jarak antara tie tegak lurus tidak lebih dari 4 meter. Kemudian untuk yang 8 meter, di mana brace disambung pada ledger dengan menggunakan right angle coupler, bila mana memungkinkan tie terpasang dekat standar dan diberi safety clamp. Transon dapat berfungsi sebagai tie yang disebut putlock. Jadi kalau memungkinkan ya, dipasang juga tie yang disebut putlock. Jadi putlock itu disambung ke bangunan atau diikat dengan bangunan sehingga struktur scaffolding itu lebih kuat. Kestabilan dan kekakuan peranca. Peranca dibuat untuk kegunaan yang lebih stabil dan kaku, yaitu bisa diikat ke suatu struktur ya dengan memakai bracing, kemudian perancah buttress atau kombinasi-kombinasi di atas. Ya, jadi ini penguat-penguatnya ya. Apakah diikat ke struktur dengan memakai bracing ya, tadi longitudinal dan transfer bracing, atau dengan perancah buttress. Jadi ada lagi satu struktur sambungan yang mungkin lebih memperkuat. Kadang-kadang juga
di bagian dasarnya itu benar-benar ditanamkan di ke struktur tanah sehingga itu lebih memperkokoh fondasinya ya. Nah, ini bagian atas dari angkur tali pengikat atau brace harus dipasang tidak lebih dari 4:1 ketinggiannya dari bagian atas dan dipasang. Jadi istilahnya seperti contoh ini penguatnya. Ini bentuknya siku-siku ya, 4:1. Nah, ini penguat tambahan lah istilahnya. Nanti ada istilahnya juga yang namanya ikatan, ada sini namanya reker ya, reker. Jadi ini penguat-penguat ya. Karena kita tahu yang namanya scaffolding itu kan suatu struktur bangunan sementara. Ya, dipasang dengan sambungan-sambungan dan kemudian didirikan di atas suatu struktur tanah. Dan ini kalau kita lihat dia akan goyang. Nah, untuk menahan goyangannya ini dipasang brace. Seperti contoh ini nih brace longitudinal. Sehingga memperkuat. Lalu ini brace transverse. Ya. Jadi per bay, kalau ini lebih dari 1 bay. Nah, ini memperkuat. Ada lagi kemudian dengan memperkuatnya yaitu ikatan. Ya. Jadi dengan mengikat ya struktur-struktur terutama di ujung-ujung. Intinya scaffolding itu harus kokoh ya. Karena ini bangunan kalau dia agak goyang, maka goyangan itu akan dapat melepaskan kelam-kelam sambungan-sambungan, sehingga next-nya goyang-goyangannya lama-lama akan membuat dia sambungannya makin longgar dan kemudian dia rubuh. Jadi untuk tambah memperkuatnya ditambah lagi dengan ikatan. Nanti ada lagi reker ya, jadi istilahnya atau pakai putlock ya, disambung ke satu struktur bangunan. Jadi intinya scaffolding nggak boleh goyang, sehingga berbagai macam cara digunakan untuk memperkuat struktur daripada scaffolding. Nah, ada lagi namanya ikatan. Biasanya ikatan dilakukan setiap 3 meter ke arah vertikal atau setiap 2 lift. Dan setiap 2 bay ke arah horizontal. Jadi untuk horizontal setiap 2 bay, kemudian arah vertikal setiap 2 lift. Sehingga dengan ikatan itu tentunya akan benar-benar memperkuat struktur scaffolding atau perancang. Jadi ini ada contoh-contoh jenis ikatan ya. Kolomnya diikat. Nah, ini termasuk memperkuat struktur scaffolding. Tapi sebenarnya dengan clamp, dengan brace ya, dengan putlock itu sebenarnya sudah cukup kuat. Jadi ini hanya menambah aja kekuatan bangunan scaffolding. Nah, reker ada lagi nih. Jadi reker biasa digunakan jika ikatan tidak bisa digunakan. Jadi kalau nggak pakai ikatan bisa pakai reker ya. Ini adalah pipa tunggal berkait dengan lejar yang dipanjangkan dari perancah dengan sudut yang kurang dari 45 derajat dan diamankan dengan baik. Transom di dasarnya melengkapi segitiga dan kembali ke dasar perancah yang utama. Kemudian ada screw jack ditanam di dalam tanah sebagai plat dasar. Ya, ini kira-kira bentuk reker. Jadi dibentuk dengan suatu sudut kemiringan 45 derajat. Ya, lalu kemudian dipasang screw jack di sini ditanam di dalam tanah sehingga dia akan menahan scaffolding. Ya. Jadi kalau kita nggak pakai ikatan, nggak pakai putlock, mungkin bisa pakai reker. Tapi kalau sudah pakai putlock, sudah cukup kuat atau pakai ikatan
ikatan Oh, tadi. ini potong. Ini mungkin untuk independen ya? Ya, yang kita bicarakan ini independen semua, Pak. Oh. Ya, karena kalau independen kan kita bisa berkreasi ya. Kalau bentuk-bentuk scaffolding lainnya memang sudah didesain secara standar semuanya. Nanti kita akan bahas juga yang mobile dan jenis-jenis scaffolding lainnya. Kemudian ada tempat jalur dan lubang lalu orang. Jadi contohnya begini, kita ada sudah pasang guardrail, di sini kita harus sediakan tempat orang lewat ya, jalur lalu orang. Dan juga mungkin tangga gitu. Contoh ini gambar untuk tangga ya. Jadi setiap tangga itu selalu dilebihkan. Jadi nggak ngepas, karena kalau ngepas dia mungkin akan bisa bergeser dan terjatuh. Akses menaiki scaffold. Ketinggian plafon lebih dari 2 feet dari akses di bawahnya. Jadi saat menaiki platform itu nanti ada dilebihin 2 feet ya dari akses di bawahnya, seperti untuk tangga gitu. Kemudian cross braces bukan sarana untuk memanjat. Jadi sudah harus disediakan tangga, bukan naik dari braces atau penguat itu, atau bahkan dari struk scaffolding manjat gitu kan. Bisa aja sih kita punya ilmu cecak gitu ya. Tapi itu tidak direkomendasikan karena berpotensi meluncur ke bawah dan jatuh. Maka gunakan tangga dengan pengait ya, atau hook-on ladders. Untuk kemiringan runs dan walkway jangan terlalu curam. Nah, standarnya adalah 4:1 atau kira-kira sudut kemiringannya 75 derajat. Jadi bentuknya tetap siku-siku. 4:1 ini maksudnya adalah jalur yang miring ini 4 kali lebih panjang daripada sudut datarnya. Bagian datarnya. Umpamanya bagian datar 1 meter, berarti sudut kemiringannya 4 meter. Sehingga dia membentuk sudut 75 derajat. Ya, untuk jalan keluar ya, akses jalan keluar maupun jalan masuk ini digunakan tangga. Gunakan akses yang diperlukan oleh sedikit orang dan peralatan yang dapat dikirimkan secara terpisah. Jadi tangga ini bukan untuk dipakai beramai-ramai. Jadi umpamanya kalau sudah ada 1-2 orang, ya 1 orang mendingan nunggu dulu dia sampai ke ini, baru kita naik ya. Jadi jangan sekaligus 3-4 orang naik karena tidak didesain untuk itu. Kemudian tipe tangga juga mudah dibawa, dicangkuk, mudah dipasang ya. Dari anak tangga pertama ke lantai tidak bisa melebihi 24 cm. Jadi di sini adalah standar-standarnya ya. Kalau kita mungkin punya cara lain yang lebih aman, it's okay. Tapi kalau kita nggak punya ide, ya mendingan ikutin standar. Karena standar ini berarti sudah pernah dicoba dan aman gitu ya. Jadi contoh sini dari anak tangga pertama ke lantai tidak melebihi 24 inci. 24 inci itu kalau dikali ya 1 inci 2,4 cm. Berarti ini kira-kira 50-an cm. Jadi jarak tangga ke lantai ini jangan terlalu jauh, karena apa? Kalau terlalu jauh ya ada kemungkinan juga orang bisa terjatuh gitu. Tangga jinjing adalah pilihan terakhir. Tangga harus dipanjangkan dengan aman ya. 1 meter per 5 anak tangga di atas platform. Jadi tadi dipanjangkan di atas platform ya. Jangan terlalu ngepas. Lalu kemiringan tadi standarnya 1:4 ya. Kira-kira 75 derajat. Pergerakan tangga harus diketatkan dari manapun arahnya dan harus diikat di atas dan di bawah.
Jadi tangga juga harus diikat di atas dan di bawah. Area untuk turun harus disediakan, pembukanya sekecil mungkin dan dari handrail. Jadi ada area dari handrail yang harus disediakan untuk turun. Jadi jangan sampai kita lompatin handrail. Ya ini kira-kira contoh gambarnya untuk tangga. Pemasangan tangga ya, ini kira-kira sudutnya 75 derajat. Nah, di sini diikat ya, diklam. Kemudian ada handrailnya standar ya, jadi ada pegangan. Kemudian ini 1-in-4 lean on ladder. Jadi dia dia nyambung ke ke laddernya ini 1 inci untuk 4 lean. Jadi dia ada tempat pijakannya, sambungannya, dan terus sampai ke atas. Ya, ini untuk ladder handrail ini berarti dari pipa scaffolding juga. Karena standar yang untuk tangga harus ada pegangannya. Kecuali kalau kita lihat di tower-tower, karena tidak memungkinkan pegangan, karena orang bisa pegang samping kiri, samping kanan, nah itu langsung lurus 90 derajat, dan orang standarnya itu adalah 3 ya, 3 pijakan, jadi umpamanya 2 tangan, 1 kaki. Jadi saat kaki melangkah, 1 kaki, maka 2 tangan ikut berpegang pada 2 titik, plus 1 kaki juga nahan. Jadi selalu ada 3 pegangan. Itu standar untuk menaiki tangga. Ya, jadi 1:4, intinya 75 derajat nih sudutnya. Kalau untuk yang tangga ini kita lihat ini 45 derajat ini, karena posisinya juga rendah, dan sini nggak ada handrail. Jadi sini berarti agak bungkuk nih jalannya. Kalau mau jalan tegak juga is oke, karena tingginya tidak terlalu ini. Tapi saat kita sudah berada di atas 1,8 meter, itu wajib 3 titik ya dalam pergerakan. Tangga adalah alat tersendiri atau bagian dari satu bangunan untuk turun atau naik dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua jenis tangga harus memenuhi syarat keselamatan. Kecelakaan yang umumnya terjadi adalah terjatuh dan bisa berakibat fatal. Untuk tangga pada scaffold tidak boleh dipasang pada konstruksi scaffold yang tipis. Tangga tidak menyebabkan scaffold terdorong atau bergerak. Ujung tangga harus lebih tinggi dari platform minimal 3 feet atau 3 anak tangga. Jadi minimal 3 feet ini 90 cm lah. Atau 3 anak tangga. Platform terpasang dengan kuat ke scaffold. Kaki tangga jangan sampai terpeleset. Tidak boleh berdiri atas tumpukan kotak atau material lainnya di atas platform. Penempatan tangga harus dipasang pada sudut 75 derajat ya, yang tadi saya gambar. Nah, untuk plat dasar. Jadi kita tahu suatu bangunan scaffolding, seluruh berat keseluruhan scaffolding ini ditunjang oleh plat di dasar. Sehingga kita harus memastikan bahwa bagian dasar sini rata. Kalaupun tidak rata, kita atur dengan plat scaffolding yang bisa diatur ketinggiannya. Atau di sini kita tambahkan mungkin kayu ya atau papan.
sehingga akan membuat dia sebagai pijakan yang lebih kuat. Karena kalau masih mengandalkan base metal ini kurang kuat, apalagi kalau tanahnya gembur dia akan masuk terperosok ke dalam. Tapi dengan di atas kayu seperti ini akan lebih memperkokoh, karena berarti berat daripada scaffolding ini akan terbagi di sini, di kayu ini. Sehingga akan lebih tertahan walaupun tanahnya gembur, teman-teman. Jadi nanti diperkuat oleh screw jack juga. Nah, ini contoh-contoh gambar plat dasar yang tidak standar. Di sini tidak semuanya bagian daripada plat dasar atau base metal ini berada di papan. Ya. Ini tidak standar dan ini beresiko. Sini juga. Ya. Jadi jelas di sini beresiko karena kita lihat di sini struktur plat dasarnya tidak kokoh ya, tidak stabil, tidak rata. Sini juga nggak rata, penahan tidak cukup mencukupi. Ini juga penahannya kurang, tidak rata. Jadi diharapkan kayunya cukup keras ya, cukup kuat. Kemudian base metal ini juga belum berkarat dan kuat. Nah, itulah yang standar. Lalu berada di atas permukaan yang rata. Nah, jangan cari resiko yang seperti ini karena sekali ini struktur di plat dasar ini goyang, dia seluruh bangunan akan roboh. Ya. Kaki-kaki harus rata, kokoh, rata ya. Kemudian tonggak vertikal tegak lurus. Nah, ini yang beresiko juga. Nah, apalagi ini. Lalu yang overlap tumpang tindih seperti ini juga ya. Tidak standar. Nah, ini penyambungan dengan overlap tumpang tindih untuk brace. Untuk brace. Jadi contohnya brace penguat ya. Nah, ini yang overlap seperti ini memang harus diperkuat. Ya. Karena apa? Tentunya overlap ini akan membuat struktur tidak stabil. Gitu. Nah, ini yang overlap ini ya. Karena kita mungkin di sini belum memperhitungkan faktor angin dan sebagainya. Itu akan menyebabkan ketidakseimbangan. Juga perlu diperhatikan untuk coupler ya, atau penyambung, penguat sambungan pipa. Jadi jangan sampai yang berkarat, tidak sesuai, cocok dengan pipanya dan sebagainya. Nah ini nggak nyambung banget ya. Ini juga. Jadi harus benar-benar tersambung, terkunci dengan baik. Nah ini kenapa nih penyambungan ini nggak boleh? Kenapa, Maria? Nah menurut Pak Soherman nih kenapa? Bagian-bagian penyambungan ini kayaknya tidak disarankan gitu.
Ya, sambungan itu tidak boleh, sambungan dari tiap sambungan tidak boleh sejajar, dia harus overlay, harus zigzag gitu loh. Iya, iya. Ini berada pada area yang sama, berada pada kotak yang sama. Dia harus zigzag, harus apa namanya itu ya, zigzag lah. Nggak boleh Betul. sejajar. Iya, iya. Oke. Nah, yang disarankan ya. Disarankan jadi zigzag. Hmm. Karena ini strukturnya berarti lebih kuat daripada yang ini tadi. Ya. Tadi ini kan sejajar, ada Iya, di tengah-tengah struktur, dia pada kotak yang sama. betul, betul. Sorry, ini memang bawaan dari ininya Pak, slide-nya. Oh iya. Ya, jadi mungkin ini kebanyakan nanti materi daripada anak buah Bapak ya, operator atau teknisi scaffolding. Tapi pengawas juga harus tahu ya, untuk mendirikan scaffolding. Jadi yang harus diperhatikan adalah permukaan tanah stabil. Usahakan jangan di atas permukaan tanah yang gembur, bekas urukan yang tidak dipadatkan, atau di atas galian, atau permukaan tidak rata. Dan safety first ya untuk buat rencana kerja. Perhatikan kondisi area sekitar, perhatikan tools dan material yang gunakan ya. Semuanya harus layak pakai. Lalu area kerja harus aman, bebas dari reruntuhan, kabel tegangan tinggi. Nah ini hati-hati ya kabel tegangan tinggi. Karena biasanya untuk kabel-kabel tegangan menengah dan tegangan tinggi, seringkali tidak pakai pelapis PVC. Dan itu beresiko ya. Apabila kita memasang scaffolding, karena scaffolding ini metal, jadi konduktor ya, bisa dialiri listrik. Juga perhatikan kabel-kabel listrik para pekerja lain yang dapatkan persetujuan dari electrical department atau safety officer bila akan mendirikan scaffolding dekat kabel listrik. Untuk material harus diinspeksi ya. Pastikan tidak ada kerusakan, layak pakai, sesuai. Ya. Hanya digunakan sesuai dengan desainnya. Kemudian untuk persyaratan mengereksi atau mendirikannya. Perhatikan masalah keselamatan, tools-toolsnya, material-materialnya, dan sampah tidak boleh menumpuk. Juga footing atau kakinya itu harus kuat, keras, mampu menyangga beban maksimum. Karena sini kita harus hitung hitungan mekanik ya. Jadi dalam satu bay itu berapa beratnya. Nah kemarin sudah dibahas, nanti mungkin bisa saya share video yang kemarin. Batas-batas dari scaffolding yang light, medium, maupun yang heavy. Kemudian kaki-kaki tegak lurus dan diberi penguat silang. Jadi harus lurus, nanti kita mengukur dengan motor pass ya. Kalau nggak lurus ya itu harus benar-benar diperbaiki. Karena kalau sudah ditimpa dengan beban hidup atau material, ketidaklurusan itu tentu akan membuat scaffolding tidak kokoh. Scaffolding didirikan level ya, stabil dan tegak ya. Jadi harus datar, level, nanti di leveling dengan water pass. Bagian-bagian scaffolding jangan campur aduk. Jadi terpasang sesuai dengan standar. Diperlukan plafon kerja sementara. Grounding diperlukan dalam jarak 20 meter dari instalasi listrik. Jadi kalau dekat instalasi listrik, itu harus dipasang grounding. Jadi grounding nanti mungkin kita pakai kabel ya. Kabel lalu dimasukkan ke dalam tanah. Jadi pasang dulu mungkin tongkat metal, masukin dalam tanah, itu grounding. Kalau bisa di minimal 2 titik ya, ujung ke ujung. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba terkena listrik, listriknya itu akan langsung di-ground-kan. Karena kalau kita pakai alas daripada papan, tentu nggak masuk ke bumi ya. Jadi itu cukup
berbahaya juga nggak ada grounding, jadi harus di groundingkan. Kemudian diperlukan bracing ya, bracing ini kan tadi penguat ya. Lalu persyaratan platform sepenuhnya tertutup. Jadi papan-papan itu kalau pakai papan ya sepenuhnya tertutup. Kecuali yang pakai platform metal mungkin itu sudah satu paket sehingga benar-benar akan tertutup. Kemudian pastikan standar pijakan lebihkan 15-30 cm. Jadi ini namanya overlap papan pijakan minimum 30 cm ikat kuat dengan kawat. Kenapa dilebihkan? Itu tadi mungkin untuk menghindari kita memijak terlalu pinggir. Kalau pas-pas saja mungkin bisa kepleset ya. Walaupun nanti ketahan sama board atau mungkin guardrail, tapi lumayan tuh. Ya. Lumayan bengkak juga gitu. Jadi mendingan dibikin overlap. Kemudian handrail ya. Untuk yang ke atas kira-kira 42 inci, tengah 21 inci, dan board kira-kira 3,5 inci. Ya, untuk hitungan ke senti dikalikan aja 2,4 cm. Jaring pengaman kalau kita pakai antara mitrail dan board. Jadi dipasang di mitrail di tengah sini dan board. Tengah-tengah antara keduanya. Bila perlu akses ladder lebih dari 12 feet, perlu peralatan pelindung jatuh, retractable lifeline. Jadi kalau pakai tangga, ya, mungkin perlu peralatan pelindung jatuh, kayak full body harness gitu ya. Kemudian pelindung overhead bila terdapat potensi benda jatuh dari atas. Jadi pakai safety helmet gitu. Diinspeksi oleh kompeten person setiap kali sebelum digunakan. Jadi harus diinspeksi oleh pengawas scaffolding atau inspektor scaffolding ya, sebelum digunakan. Langkah-langkah pengerjaan. Sebelum mendirikan scaffolding, perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa dasar tanah yang digunakan bersih dari puing-puing guna menyediakan dasar yang stabil dan area yang bebas untuk erection. Pada tanah yang lembek, scaffolding harus dibangun di atas kayu sole plate yang kuat. Seperti pada peraturan yang ada biasanya setiap sole plate. Jadi struktur tanah harus perhatikan. Kalau tanahnya agak gembur atau lembek, ya harus pakai lapisan kayu yang kuat. Kemudian tetapkan layout dari ledger dan transom pada bay tingkat pertama pada posisi yang maksimal. 2 baris dari ledger, 1 berlawanan dengan workface dan 1 sekitar 1,5 meter joinnya. Jadi ini mulai pemasangan ya. Jadi pemasangan, ledger, transom. Nah ini nanti biasanya dikerjakan oleh teknisi atau operator scaffolding. Jadi baru buat untuk 1 bay ini. Ya kira-kira gambarnya seperti ini. Ya, ini standar. Kemudian mulai memasang ledgernya, transom. Nah, inilah kira-kira urutannya. Kalau teknisi, operator scaffolding, ya mungkin kalau sudah pengalaman, cepat aja ngerjainnya. Karena apalagi yang model sekarang yang sudah lebih ini, tinggal pasang atau pakai klamnya itu lebih mudah. Ya. Jadi bisa cepat. Saya bahkan ada pernah nonton video, dia bangun 2 level, itu masang sendirian nggak sampai semenit. Jadi semakin mudah sebenarnya scaffolding. Ini urut-urutannya semua. Jadi kira-kira jadinya seperti ini.
Ini gambar salah satu tower scaffolding ya, yang cukup tinggi. Untuk akses tower scaffolding ini perancannya khusus digunakan untuk akses ya, untuk jalur lewat. Penyimpanan material peralatan tidak dibenarkan, jadi nggak bisa untuk menyimpan material atau peralatan. Dibentuk dari pipa, peralatan lainnya atau modular dan A-frame. Biasanya digunakan untuk akses ke tempat yang tinggi. Tangga atau anak tangga aluminium digunakan untuk menaiki ke setiap tingkatan. Tidak bisa digunakan untuk membuat pekerjaan, tergantung kepada ketinggian. Akses tower biasanya digunakan untuk pekerjaan berukuran sedang, tidak terlalu berat. Jika ketinggian melebihi 15 meter, harus mendapatkan persetujuan dari engineer ya. Engineer itu yang menggambar atau merancang ininya. Handrail, midrail, dan kickboard harus dipasang di setiap tingkat. Tower diamankan oleh bangunan atau struktur pada setiap 2 tingkatan. Tower tidak bisa berdiri sendiri. Mengangkat peralatan atau material waktu menggunakan akses tower adalah satu perbuatan yang harus kita hindari. Tangga harus didirikan pada sudut miring 1:4 dan tidak bisa didirikan secara vertikal, terlalu curam. Ya, 75 derajat tadinya. Tangga harus diamankan di posisi atas dan bawahnya. Jadi akses tower ini sebenarnya hanya akses ya, bukan tempat untuk bekerja, hanya untuk lewat. Jadi seperti tangga aja gitu. Nah, kalau cantilever scaffold ini contohnya. Cantilever. Jadi bentuknya seperti ini, cantilever scaffold. Lalu ada lagi jenis putlock scaffold. Ini biasanya mengelilingi bangunannya ya, putlock. Karena nanti dia akan menyender ke struktur bangunan utama. Biasanya digunakan dalam pembangunan batu bata untuk dinding. Ada lagi scaffolding tiang tunggal. Pada dasarnya scaffolding tiang tunggal sama dengan scaffolding independen. Sehingga ketentuan pada scaffolding ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diaplikasikan pada scaffolding independen. Adapun perbedaan terletak pada standar luar saja. Sedangkan standar dalam ditiadakan karena langsung menempel pada tembok bangunan atau struktur permainan yang akan ditangani. Jadi tiang tunggal ini nggak ada standar dalam, tapi standar dalam ditempelin ke bangunan. Kemudian ini jarak standar dan pembebanannya. Ini sebenarnya hampir mirip-mirip scaffolding independen yang sudah kita bahas. Jadi perbedaannya hanya itu aja. Dia diputlock ke struktur bangunan, sehingga sebenarnya kalau dilihat dia lebih kuat ya. Cuman ini ada standar-standarnya. Beban maksimum kira-kira 200 kg per bay. Jarak antar standar maksimum 2,1 meter. Ini untuk umum. Kalau yang berat, jarak antar standar maksimum 2 meter. Beban maksimum 250 kg per bay. Kemudian tinggi lift rata-rata 1,35 meter. Tinggi scaffolding maksimum 50 meter. Nah, ini standarnya ya. Standar pembebanannya juga. Pisau batang penguat atau putlock blades. Transom pada scaffolding independen digantikan fungsinya oleh pipa putlock yang terkait langsung pada bangunan di mana ujung pipa dalam diberi tambahan pisau atau putlock blade yang dibuat sedemikian rupa seperti gambar. Seperti gambar yang ketentuan berikut. Ya, ini sebenarnya tiang tunggal ini mirip-mirip dengan independen. Cuman bedanya dia salah satu standarnya digantikan oleh
tembok bangunan gitu. Kemudian ada lagi namanya perancah tergantung. Ini ini jenis perancah ya. Mungkin ada perancah yang mungkin sudah ada yang tidak pernah dipakai lagi. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin kita tetap bahas di sini. Perancah yang tergantung dapat ditahan dari atas, tidak mempunyai landasan di lantai, digunakan untuk mengangkat pembukaan. Perancah tergantung panjangnya tidak bisa melebihi 6 meter. Akses ke bawah langsung masuk ke perancah. Jadi mirip-mirip gondola lah gini ya. Mirip gondola. Semua peralatan yang lain untuk pipa tergantung harus diperiksa keamanannya. Biasanya digunakan di atas air atau area di mana perancah tidak bisa dibangun dari lantai. Jadi tergantung, cuman mungkin memang ada yang menahan dia sehingga dia tergantung. Ya, ini contoh gambar perancah tergantung ya. Jadi dia nggak punya plat dasar atau penahan dasar di atas permukaan bumi. Jadi dia tergantung. Ya mungkin ini untuk diperlukan kalau dasarnya ini adalah air gitu kan, sehingga tidak mungkin ada pakai plat dasar gitu. Ya ini contoh nih perancah gantung ya. Sebelahnya perancah biasa, ini yang tergantung sendiri. Kemudian perancah mobile. Ini kita lihat dia pakai roda. Biasanya banyak di gudang-gudang besar ya. Bisa pakai perancah mobile seperti ini. Perancah mobile atau mobile scaffold adalah suatu perancah yang dapat dipindahkan yang terbuat dari tuba baja ya atau pipa baja biasa dan fitting. Dipasang pada roda serta mempunyai satu platform untuk bekerja. Ukuran platform sama dengan ukuran dasar perancah. Sama dasarnya dengan di atas. Kriteria scaffolding mobile. Maksimum beban setiap lantai kerja tidak lebih dari 225 kg atau kalau di independen itu yang untuk beban rendah ya. Tidak lebih dari 2 lantai kerja yang dapat dibebani pada waktu bersamaan. 2 rangka menyilang dipasang di antara bingkai yang berdekatan pada setiap permukaan membujur. Maksimum tinggi lantai kerja tidak lebih dari, untuk tempat tertutup 3 kali ukuran terpendek landasan pendukung, tempat terbuka 2 kali ukuran terpendek landasan pendukung. Jadi tidak terlalu tinggi ya, ini hanya untuk pekerjaan-pekerjaan biasanya banyak di gudang, angkat-angkat barang, atau membersihkan blok-blok yang ada di gudang dan sebagainya. Lubang tangga ditempatkan di bagian dalam menara. Scaffolding harus mengikuti aturan yang disyaratkan dalam standar AS 1576, standar Australia. Roda caster harus dalam keadaan terkunci jika pelaksana berada di atas scaffolding. Jadi rodanya harus dikunci kalau ada orang yang naik. Ya, ini mobile scaffold pakai roda. Roda kasar harus mempunyai rem manual untuk mengunci ban. Jadi nanti di sini ada remnya ya. Kalau ditekan gini mungkin dia langsung kunci sehingga menahan gerakan daripada roda.
Bisa digunakan di lantai beton atau permukaan yang keras untuk memudahkan pergerakan. Ban kasar harus mempunyai rem yang bisa dikunci. Tidak ada batas pada jumlah roda yang digunakan. Jadi bisa berapapun rodanya ya, tergantung keperluan. Tangga untuk akses bisa dipasang di luar atau dalam perancang. Bracing ya, atau penguat dari atas, samping, atau bawah harus dipasang untuk keamanan perancang. Ya, ini contoh ya. Ya, ini bracingnya nih. Transverse bracing. Lalu ini sudah pakai reker ya, ditahan. Nah, cuman enaknya di sini kalau mau pindah ke tempat lainnya tinggal digeser aja. Gitu. Kemudian ada tipe modular ya. Nah, kira-kira ini gambaran tipe modular. Jadi lebih variatif dia, lebar. Perlengkapan scaffolding modular. Komponen scaffolding modular merupakan satu rangkaian terdiri dari ada rangka tegak namanya standar, membujur ledger, melintang transom, lalu ada rangka penopang lantai kerja atau putlock atau board bearer, ada rangka menyilang brace, ada lantai papan kerja plank, plat landasan yang dapat setel adjustable base plate. Hampir sama aja dengan individual ya. Individual. Untuk dimensi perlengkapan scaffolding, ukuran panjang perlengkapan scaffolding modular ditentukan. Ini ada jenis-jenis juga standarnya ya, ada ukuran-ukurannya, ledgernya juga sama. Kemudian ukuran ledger dapat pula digunakan sebagai batang transom. Jadi ledger bisa juga jadi transomnya ya untuk ukuran yang pendek. Lalu brace-nya ada ini. Dudukan dan pengunci rangka. Jadi nanti di sini beberapa bentuk dudukan pengunci yang terpasang secara permanen. Pada standar ada yang berbentuk lingkaran, ada mangkok, katalog, dan bintang. Dengan jarak 0,5 meter antara satu dengan lainnya. Hal ini turut menentukan kerataan lantai kerja, rangka melintang, rangka membujur, dan rel pengaman. Pada bagian ujung standar dilengkapi pasak penyambung permanen atau yang dapat dilepas. Panjang ledger dan transom sudah tertentu ukurannya sesuai dengan ukuran papan lantai kerja yang dipergunakan. Pada kedua ujung brace dilengkapi dengan pasak putar yang dapat dipasang pada dudukan pengunci dan ditempatkan pada bagian luar standar. Brace harus dipasang pada sisi samping scaffolding dan setiap 25 meter panjang scaffolding. Samping itu, brace dipasang pada sisi depan scaffolding diawali pada kolom pertama dan selanjutnya setiap 4 kolom. Hampir sama aja dengan independen standarnya. Nah, untuk pemasangan ya, dia memakai standar Australian Standard 1576.3. Jadi hampir sama aja mungkin tadi dengan yang tipe independen ya. Juga untuk standar kekuatan keselamatannya hampir sama ya. Perhatikan kekuatan ukuran komponen sesuai karakteristik kelenturan, peralatan perlengkapan, pengkombinasian ya. Jadi pengkombinasian perlengkapan tidak mengurangi kekuatan scaffolding, stabilitas scaffolding, kekokohan scaffolding, dan keserasian scaffolding. Scaffolding modular yang jenis pipa harus diberi batang penguat terhadap struktur permanen. Hal ini untuk bertujuan untuk memperkokoh berdirinya scaffolding. Sama ya. Jadi bisa pakai rekers tadi untuk yang independen. Bisa juga pakai putlock atau ikatan ya. Ya, bedanya kalau yang modularnya mungkin lebih lebar, lebih kompleks penggunaannya. Pemasangannya mungkin lebih simpel dibandingkan dengan yang independen.
Nah, pakai pengikat juga, ikatan tadi tali ya. Nah, untuk tali dan pengikat ada namanya tali serat alam atau natural fiber rope. Ada tali serat buatan atau synthetic fiber rope. Untuk aspek penggunaan, tali serat yang digunakan pada tali hoist pada scaffolding dengan memanfaatkan roda kerekan berdiameter kurang dari 16 mm dan tali serat yang digunakan untuk mengendali beban tackline berdiameter kurang lebih 12 mm. Jadi bisa tali ini untuk pakai pada kerekan ya, dengan diameter kurang dari 16 mm. Untuk penyimpanan tali, hindari dari gas buang dan boiler, ya, radiator, pipa uap, dan semua sumber panas maksimum temperatur 65 derajat Celcius. Kemudian tempat penyimpanan itu harus kering dan dalam ruangan yang cukup ventilasi. Jika tali serat tidak digulung dalam reel, sebaiknya digantung atau dibentang di atas siku-siku kayu. Tali serat jangan diletakkan langsung pada lantai atau dalam kotak yang tidak bersirkulasi udara ya, karena dia akan cepat mengalami degradasi dan kerusakan. Tali serat yang basah sebaiknya dikeringkan dan dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan. Ya, talinya harus diperiksa ya sebelum dipergunakan, serat-seratnya ya apakah ada putus dan lecet atau bekas terbakar, apakah ada kerapuhan dan sudah berjamur, apakah ada untayan menonjol, meloncat atau king ya, kusut, apakah ada berpasir, kotor, lalu cek bagian dalam di antara untayan berbulu. Lalu ini mungkin jenis-jenis pengikatan ya, sebagai satu keterampilan untuk teknisi scaffolding juga. Ada ikatan bowline ya. Ini perlu latihan sendiri di rumah, jadi cara masukkan begini. Oh, ini tipe bowline. Ada yang namanya clove hitch. Ini kira-kira sambungannya. Dulu waktu saya pramuka memang belajar juga tali simpul seperti ini. Dan berguna ya biasanya untuk menyambung, mengikat dua benda. Lalu ada yang namanya ikatan rolling hitch dan reef knot. Nah, kira-kira seperti ini ikatnya. Jadinya seperti ini. Ada yang disebut timber hitch untuk mengikat kayu atau pipa yang akan diangkat. Ya, digulung-gulung seperti ini. Mengangkat dan menurunkan barang atau material. Untuk mengangkat dan menurunkan material menggunakan roda kerekan atau gin wheel, ada dua tipe. Ada kerekan tipe cincin, ada kerekan tipe pancing. Jadi tali itu nanti gunakan untuk pakai kerekan ya. Nah, seperti ini. Ini tipe hook tipe gin wheel. Ya. Ini ring. Ini hook. Untuk gin wheels, ketentuan umum, roda kerekan dapat terpasang pada rangka scaffolding guna menaikkan dan menurunkan material selama membangun scaffolding, serta selanjutnya digunakan untuk melengkapi scaffolding tersebut. Roda kerekan dipasang pada batang scaffolding yang menonjol keluar sesuai jarak minimum yang pantas dan sebaiknya maksimum 600 mili atau 60 cm ya. Jarak keluarnya atau pemanjangannya. Batang pipa mendatar sebagai penggantung roda kerekan dekat pada dua standar yang menggunakan right angle coupler. Bila mana pada standar bagian dalam terdapat sambungan yang letaknya di atas lantai kerja, maka pada titik sambungan tersebut harus diberi penguat. Ditambah lagi dengan brace. Sebuah rangka menyilang atau kuda-kuda dipasang dari batang penggantung roda kerekan keluar ujung batang penumpang, lantai kerja, dan dapat pula rangka menyilang dipasang pada standar yang menahan beban roda kerekan. Jadi intinya kita nih mengangkat barang ya dari bawah pakai kerekan.
harus dihitung juga berat bebannya. Kalau ini nggak terlalu berat, dihitung ya, ini kerekannya kuat nggak menahan, jangan sampai nanti karena sini terlalu berat, yang bagian ujung sebelah satunya lagi akan keangkat gitu. Penggantung roda kerekan lebih baik menggunakan tipe cincin ya. Karena yang menggunakan tipe pancing atau hook harus diikat karena tidak dilengkapi pengaman atau safety latch-nya. Pada sisi penggantung roda kerekan harus diberi pengaman untuk menghindari roda kerekan meluncur. Ya. Harus ada pengaman ya, supaya kalau dia meluncur ada ketahan gitu. Beban yang diangkat atau diturunkan dengan menggunakan roda kerekan tidak boleh lebih dari 50 kg. Jadi jangan sampai ngangkat semen beratnya yang 100 kilo. Itu bisa merusak struktur scaffoldingnya malah. Ini ya, maksimal 50 kilo. Kemudian tipe hook ginwell tidak bisa dicangkok di cover atau di ujung pipa. Jadi ini dipasang ya, pengikat-pengikat. Jarum tanpa pendukung yang mendukung ginwell tidak boleh melebihi 600 mm. Jarum yang melebihi 600 mm harus menggunakan pendukung waktu tekanan atau tegangan. Ini safety latch-nya supaya dia nggak bergeser. Lalu ini akan berputar ya, pakai tali tadi. Ini lagi salah satu contoh tipe ring tipe ginwell. Ya ini kelamnya di sini untuk nahan pergerakannya. Ya kira-kira gambaran kerekan seperti ini ya. Jadi ini pemanjangan dari salah satu transom. Sinilah ditaruh kerekannya ya. Tidak boleh lebih dari 50 kilo untuk benda yang diangkat. Pemeriksaan peranca. Peranca harus diperiksa oleh orang yang kompeten. Jadi pengawas scaffolding juga harus sudah dinyatakan kompeten ya, karena akan mengawasi. Kalau di skemanya sini, pengawas ini juga akan menjadi inspektor ya, untuk memeriksa peranca, ya, material-material peranca, pekerjaan peranca. Semua inspeksi harus dicatat dan satu set laporan dan harus disimpan di site. Adakah ada scaffolding tag pada tempatnya dan kapan peranca terakhir diperiksa? Jadi karena mungkin besar, jadi harus kasih tag-tag ya. Saat mengawasi, umpamanya ini belum benar ya kasih tanda gitu kan. Supaya nggak lupa gitu. Adakah sambungan dua-duanya sempoyongan, yang vertikal dan yang horizontal dalam legend dan standar ya. Jadi kasih tanda juga. Jadi fungsi untuk tag scaffolding ya, atau scuff tag. Fungsi scuff tag adalah label peringatan untuk scaffolding, memegang peranan dalam menghindari terjadinya kecelakaan akibat pemakaian scaffolding yang belum diizinkan atau belum layak pakai. Untuk yang tag hijau, ya, ini artinya scaffolding aman, dapat digunakan sesuai beban atau spesifikasi minimum. Untuk yang kuning, ini artinya scaffolding tidak sempurna atau sedang dalam proses konstruksi dan tidak siap digunakan. Untuk yang tag merah, ini artinya scaffolding cacat dan tidak aman untuk digunakan. Ya, nanti pengawas kasih tag-tag ini, ada bagian-bagian yang sudah hijau, ya, kuning, sehingga mudah untuk diawasi. Ya, gambarannya kira-kira ini ya. Tag hijau, ini artinya peranca komplit, semuanya di checklist ini. Kemudian peranca ini aman untuk digunakan. Ini artinya tag hijau. Kalau tag kuning, ya,
Perancang ini belum komplit. Jadi mana-mana yang belum komplit nanti di tag. Kemudian perhatian ya. Perancang ini adalah untuk penggunaan normal, body harness harus digunakan. Kemudian baca semua informasi pada sketch tag ini sebelum digunakan. Jadi nanti pengawas ngasih data-data informasi apa-apa yang masuk kurang dan harus diperhatikan. Kalau yang tag merah artinya perancang ini rusak, jangan digunakan. Ya. Udah, jangan digunakan pokoknya. Kalau kuning mungkin masih ada sedikit peringatan. Ini yang aman. Oke, kita lanjut. Besok Pak Suherman. Iya Pak, Mario.